apa saya mesti bikin sayembara juga dicari pejantan untuk Kimi karena dia udah lama menjomblo. Halo sahabat, kali ini saya akan ajak sahabat untuk membahas salah satu binatang piaraan saya, yaitu kera ekor panjang albino. Namanya Kimi. Betina, dia usianya udah 4 tahun kurang berapa hari lagi nih. Asalnya dari hutan di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur. Dia ada perbedaan sama kera-kera yang lain, ukurannya. Ini udah maksimal besarnya segini, nggak nambah-nambah lagi. Seharusnya kera ekor panjang biasanya besar, walaupun betina lumayan besar. Ini 4 tahun segini nggak bisa gede-gede. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang karena dia punya selain kelainan albinonya juga kelainan size-nya miniatur atau dwarf. Ini saya piara udah sekitar 3,5 tahun atau ya hampir 4 tahun. Dulu waktu datang usianya masih 1 atau 2 bulan, masih nyusu. Saking lengketnya sama saya dan sama keluarga yang lain, di sini kan ada adik saya, ada ponakan saya. Dia mau sama semua orang. Kalau sama orang baru perlu waktu untuk kenalan. Kalau orangnya kenalannya smooth, lancar, pelan-pelan, maka dia mau. Tapi kalau kenalannya nggak bagus proses awalnya, dia nanti nggak suka, dia bisa benci sampai lama. Jadi harus dirayu dulu, dateng pelan-pelan, dikasih makan, nanti dia cuek, terus habis dikasih makan diem pelan-pelan, baru dia mau ngambil makanannya. Kalau udah mau makan dari tangan kita, cenderung dia mau ikut kita. Ini saya kasih popok supaya kalau kencing atau buang kotoran nggak kotor kemana-mana. Ini popoknya popok bayi yang ukuran paling kecil, yang newborn, bayi baru lahir, popoknya kan kecil, cari ukurannya S. Lalu di bagian sini dilobangin, karena kan kalau bayi manusia kan nggak ada ekornya. Nah karena ini kera ada ekornya, maka dilobangin supaya bisa keluar buntutnya di sini. Selebihnya kalau kurang kenceng bisa dikencengin pakai plester. Dia pemalu, lebih sering ngumpet di leher yang gendong. Jarang mau pisah dari orang yang gendong. Kalau digendong begini dia udah nempel, bisa 1 hari begini terus. Saya sih lebih sering pergi sama Kimi nggak pakai baju, cuman pakai popok aja. Cuman ada beberapa momen yang ngajak dia tematik, misalnya pas lagi ada acara pesta apa gitu di rumah teman atau rumah apa. Saya suka ngajak Kimi gitu, makanya saya pakein dia baju. Bajunya macam-macam. Ini kalau dilihat ada baju Cheongsam, ini baju Cheongsam, terus ada ini kalau yang casual, santai, macam-macam. Ada baju pesta. Ini juga apa ya kalau hitam-hitam gini? Oh, glamour ya? Glamour juga. Juga ada roknya. Nih kalau cuma pakai rok doang, jadi topless. Dia memang kalem banget, nggak banyak gerak, nggak banyak apa. Dia kalau dipakein baju, kalau bajunya susah dipakai, ngambek sebentar. Tapi kalau udah kepake ya udah dia diem. Tuh, diem ya kamu diem. Ya udah cuma begini aja. Dia seneng digendong begini seharian. Paling makannya minta disuapin. Walaupun dia kalau di kandang, dia kayak kera yang lain ya, blingsatan. Tapi kalau digendong begini, dia diem aja. Jadi si Kimi ini usianya udah hampir 4 tahun. Udah 4 tahun malahan. Udah termasuk masa kawin. Ini sekarang Kimi lagi masuk ke masa kawin, di mana terjadi pembengkakan di areal bagian bokongnya sini. Bengkak kalau kera mau kawin tuh bengkak, karena untuk bantalan ketika proses kawin. Saya bingung mau cari pasangan. Saya lihat kera-kera yang lain ukurannya besar jantan yang lain. Dan si Kimi selalu ketakutan kalau saya deketin ke kera yang ukuran besar. Saya lagi mikir, lagi diskusi sama dokter hewannya juga, apakah baiknya di steril aja supaya dia nggak pengen kawin. Saya rencana pengen sih kawinin dia,
Cuman nggak nemu yang ukurannya miniatur kayak gini. Yang lainnya tuh besar-besar dengan usia yang sama ya. Kalau dikasih kera yang ukurannya sama, masih anak-anak, jantanan segini rata-rata masih anak-anak, malah boro-boro mikirin kawin kan. Susah juga dengan kondisi fisiknya Kimi yang super mini untuk kera normal, ini udah nggak normal maksudnya, kecil begini. Ini kan bukan marmoset memang kecil, ini kan kera ekor panjang. Harusnya dengan usia 4 tahun dia udah jauh lebih besar, dan ketika ketemu sama jantanan yang equal, yang setara, maka bisa kawin. Ini udah bisa kawin tapi dianya badannya terlalu kecil, jadi nggak comparable, nggak bisa disatuin sama kera-kera yang lain. Saya susah banget cari kera jantan dewasa yang ukurannya kecil. Belum dapat keliling-keliling nanya ke komunitas, ke teman-teman, belum dapat. Itu boro-boro saya mikirin yang albino ya, yang warna coklat biasa, abu-abu juga nggak apa-apa. Mungkin barangkali sahabat ada referensi, mungkin mau besanan sama saya, atau mungkin saya mesti bikin sayembara juga dicari pejantan untuk Kimi karena dia udah lama menjomblo. Albino ini kalau di alam nggak survive karena selain ukurannya kecil, dia nggak bisa ikut berkompetisi dengan kera-kera yang lain yang lari loncatnya lebih cepat. Terus dengan warna yang begitu berbeda, warnanya kan beda sekali sama kera yang lain, jadi dia jadi pusat perhatian di antara kelompok kera-kera yang lain. Karena kalau kera itu berkelompok, satu geng itu isinya bisa sekitar 50-100 ekor. Itu ada beberapa geng, dan mereka kalau ketemu suka tawuran. Bahkan ada yang sampai mati gitu, bunuh-bunuhan juga. Nah, kalau yang albino biasanya dibunuh duluan karena paling mencolok, diincer sama alpha male-nya kelompok lain, diincer, dibunuh gitu. Belum lagi sama predator lain, misalnya kayak burung elang atau ular atau mungkin kucing hutan, anjing liar, musang. Jadi memang rawan sekali untuk bisa survive di alam. Ketika dipiara oleh manusia, dia lebih cenderung lebih aman. Paling cuman masalah penyakit aja kadang-kadang kan, karena penyakitnya kera ini sama penyakitnya manusia, itu bisa tertular, saling menularkan. Kalau saya kena TBC, kera juga bisa ketularan. Begitu juga sebaliknya, kalau keranya TBC, saya bisa ketularan, dan penyakit-penyakit lain. Cuman kalau dipelihara dengan baik, dipelihara dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan dijaga kesehatannya, dipenuhi semua gizinya, kelayakan kandangnya, dan lain-lain, maka cenderung akan lebih sehat. Ya sahabat, terima kasih udah nonton video ini, dan kita akan bahas tentang binatang-binatang yang lain di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kritik dan sarannya ditunggu banget. Oke, see you, bye.